Baik. Uh, Baik, untuk kesempatan siang hari ini saya dikasih materi tentang bersyukur ya, dia ya, MC. Iya Pak, betul. Baik. Baik, seperti sebagaimana yang saya bacakan tadi dalam surat dalam surat ya Ibrahim kalau nggak salah. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur, maka nanti Allah akan tambah nikmatnya. Dan jika kalian kufur akan nikmat Allah, maka tunggu saja azab Allah itu sangat pedih. Bersyukur itu maknanya adalah berterima kasih, kalau kita boleh demikian itu. Bersyukur itu artinya maknanya berterima kasih. Dan bersyukur itu sendiri adalah bentuk perwujudan dari keimanan seseorang gitu. Iman seorang. Orang yang makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makin baik imannya, maka semakin bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin baik keimanan, semakin meningkat keimanan, semakin banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena apa yang tidak Allah kasih sama kita, gitu. Apa yang tidak Allah kasih sama kita, yang dikasih, yang kafir dikasih. Kalau buat Allah, kalian mau bersyukur silahkan, nggak bersyukur juga nggak apa-apa. Allah akan kasih nikmat Allah kepada semua makhluk di muka bumi ini. Nggak ada tuh orang yang nggak dikasih nikmat hidup hari ini oleh Allah. Tidak ada tuh yang orang kemudian Allah batasi nikmatnya hari ini, nggak. Ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang sehat, ada yang nggak sehat gitu kan. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Yang beriman juga Allah kasih nikmatnya, yang beriman pun Allah kasih nikmatnya, kasih nikmat. Nikmat apa? Nikmat kehidupan, nikmat rezeki Allah kasih. Ya. Tapi yang Allah tidak kasih kepada orang yang tidak beriman adalah nikmat keimanan kepada Allah, kemudian nikmat ibadah kepada Allah itu nggak dirasakan. Ya. Jadi setiap kita ini Allah kasih semuanya. Makanya setelah Allah berikan kepada kita, Allah cuma minta kepada kita adalah bersyukur, ya, berterima kasih. Hari ini sehat semua nih, hari ini sehat, kemudian bisa sekolah, bisa tetap muka, bisa hidup sampai hari ini, itu adalah syukur, alhamdulillah. Kan kemarin sempat di negeri kita di bulan kemarin tuh, bulan-bulan kemarin tuh sempat tuh dahsyat gitu kan, begitu menggegerkan dan menakutkan bagi banyak orang. Kenapa? Karena tiba-tiba sekian banyak orang Allah panggil, bahkan orang-orang yang kita kenal, sahabat, keluarga, kemudian Allah panggil di pandemi kemarin, ya, begitu banyak rumah sakit penuh, ya. Makanya kalau mau banyak orang merenung bersyukur itu sama Allah, kemarin tuh ketika melihat di televisi itu, Masya Allah, ruang IGD penuh, kemudian pemakaman penuh, setiap hari lalu lalang, kemudian mobil ambulan lewat di sekitar kita nyaring. Itu menjadi peringatan buat kita, ada yang pulang lebih cepat dari yang tidak kita bayangkan. Siapa? Orang-orang kita kenal. Umurnya macam-macam. Ada yang umurnya masih relatif muda, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situasi pandemi ini tidak ada jaminan dari kita, nggak bisa jamin. Yang sehat itu bakal hidup lama, nggak dijamin. Betul nggak? Tidak ada jaminan yang sehat itu bisa hidup lama, juga nggak ada jaminan. Dan tidak juga ada jaminan yang sakit pun akan lebih cepat kembali kepada Allah, juga nggak ada jaminan. Ada juga yang sakit tapi kemudian Allah panjangkan umurnya. Sakit kemudian Allah singkat hidupnya. Hari lagi di pandemi, tiba-tiba dengar kabar si A meninggal. Ada pelajaran kita ambil nggak dari kejadian itu? Harus kita ambil pelajaran dari semua itu. Itu apa? Bersyukur hari ini kalian termasuk yang masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika Allah kasih waktu itu, maka lakukanlah waktu itu sesuai dengan apa yang diperlukan. Ya. Dan ketika sudah dicabut waktu itu, lewat waktunya, maka selesailah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi setiap kita itu beramal itu sudah ada waktu-waktunya. Gitu. Makanya kalau sekarang dikasih nikmat sehat, ini masih muda, ya, gunakan waktu muda kita untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika waktu muda nggak dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya beramal, nanti akan lewat tuh waktu mudanya, maka berganti menjadi waktu yang sudah lagi nggak muda lagi. Makanya akhifillah, saudaraku, tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Saat ini adalah waktu segera beramal sesuai dengan tuntutan waktunya. Prinsipnya adalah kejarlah kebajikan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada lagi berpikir, yang ada adalah waktu segera beramal. Nah, siapa yang mudanya ingin meraih kesuksesan prestasi ibadah, saatnya hari ini. Karena nanti kalau sudah selesai waktu mudanya, maka tidak ada apa-apa yang muda. Kamu cuma tinggal memori dulu waktu muda kemana. Sayang, waktu muda kemarin nggak dimanfaatkan, tiba-tiba waktu muda saya selesai begitu saja, nggak ada artinya sama sekali. Orang-orang yang punya prestasi ibadah di masih muda nanti bangga di waktu tua. Kenapa? Karena di tuanya dia menjadi orang yang makin soleh ketika dia bisa jaga iman dia. Bapak tanya nih misalnya. Tanya ya, boleh nanya nggak nih? Halo? Boleh Pak, boleh. Boleh, kasih. Sederhana saja gitu ya. Yang akhwat, yang ikhwah gitu, yang ikhwahnya dah gitu kan. Siapa yang hari ini nggak putus ke masjid pada sholat subuh di masjid nggak putus, siapa gitu? Coba evaluasi. Siapa yang coba mutabah yaumiyah gitu, mengevaluasi amal harian? Siapa yang sampai hari ini masih komitmen sholat subuh di masjid? Kalau itu belum kita lakukan, nggak ada kebanggaan yang akan kita bawa nanti di usia tua dengan mengatakan saya orang yang komitmen subuh di masjid dan komitmen sholat fardu di masjid selagi saya masih usia muda. Sampai hari ini, sampai saat ini setelah saya lulus sekolah, saya masih jaga sholat fardu kita di masjid. Itu kebanggaan, dan itu yang bentuk untuk itu. Jadi kalau kita ngaku orang beriman, ngaku orang Islam, ngaku orang bertakwa kepada Allah, kalau urusan yang paling prinsip itu aja kita nggak jaga, bagaimana mungkin kita bisa menjaga urusan yang lebih besar lagi dari urusan itu? Padahal urusan itu juga termasuk urusan yang luar biasa istimewanya. Ada yang berani? Atau ya saya berprasangka baik, ini semua udah pada komitmen di subuhnya udah bagus ya? Ya nggak? Sholat subuhnya di masjid, ini sholat fardu di masjid semua nih? Memberikan di masjid Pak. Alhamdulillah, baik. Ya, jadi segera ya buatlah kebaikan sampai ke liang lahat, bajikan dari sekarang. Jadi bukan waktunya mikir lagi, waktunya beramal hari ini. Maksimalkan usia muda kita hari ini dengan banyak amal, ya. Gitu. Kemudian berikutnya saya ingin katakan, kesempatan beramal itu diberikan kepada seorang pada waktu tertentu gitu. Jadi orang itu beramal sesuai dengan waktu-waktu tertentu yang dia punya gitu. Seperti misalnya gini, Bapak tanya, kalau orang kaya itu beramal dengan apa? Orang kaya itu beramal dengan apa? Dengan harta Pak. Dengan harta. Maka ketika dia punya harta, maka dia akan beramal dengan hartanya, dengan kekayaannya. Ya. Maka banyak-banyaklah ketika jadi orang kaya, dia beramal. Karena apa? Karena ketika dia nggak mampu dengan hartanya, dia akan beramal dengan kesempatan yang lain. Ya. Jadi orang kaya ketika kayanya menjadi berkah dan menjadi bentuk syukur kepada Allah, maka dia akan beramal dengan hartanya, kekayaannya. Jadi beramal itu
diberikan kepada seseorang pada waktu-waktu yang sudah Allah tentukan gitu. Kalau dia jadi orang kaya, maka dia beramal dengan kayanya. Makanya kalau ada orang kaya tidak beramal dengan kayanya, dia termasuk bakhil dan dia termasuk orang yang tidak bersyukur. Dan dia termasuk mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah kasih. Ya. Jadi kalau kamu lihat ada orang kaya bagi-bagi uang, bagi-bagi sedekah, kemudian memberikan sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, nyumbang sana nyumbang sini, itu dia sudah menunjukkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu harta ini dari Allah dan harus dikembalikan juga kepada yang berhak sesuai dengan apa yang Allah mau. Gitu. Karena ini amanah, kalau dia salah gunakan, dia selesaikan, maka nanti harta akan menjadi beban nanti di akhirat. Semakin banyak orang yang punya kekayaan, hartanya banyak, kalau nggak pandai bersyukur kepada Allah, nanti hartanya akan menjadi beban dia nanti di akhirat. Beban apa? Beban tanggung jawabnya. Karena boleh jadi hartanya itulah yang menjerumuskan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Punya rumah 2, rumah 3, nggak ada satupun yang digunakan buat rumah tahfiz. Hartanya jadi beban nanti di akhirat. Punya motor banyak, tapi motornya pakai buat senang-senang, nggak dipakai buat ta'lim sana ta'lim sini, pergi sana pergi sini buat ta'lim. Ya, yang kayak gitu tuh nanti beban nanti di akhirat. Urusan harta itu jadi pertanyaan yang paling lama. Makanya orang kaya pertanyaannya paling lama dan masih ke surga juga makin lama. Kemudian berikutnya, kalau orang alim beramalnya dengan apa? Dengan ilmu, Pak. Dengan ilmu. Iya. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu gitu ya. Siapa? Guru-guru kamu di sekolah, ya. Guru-guru di sekolah, beliau itu orang-orang alim, punya ilmu yang kemudian dia beramal dengan ilmunya, ya. Karena dia punya ilmu, beramal dengan ilmunya. Ya. Makanya saya sedikit memberikan sesuatu kepada kamu dari apa yang saya punya gitu. Karena mungkin saya ya nggak termasuk kategori yang pertama nih gitu ya, nggak masuk kategori yang pertama, bisanya cuman ilmu, ya udah ilmu aja ya, karena mau ngasih kekayaan adanya seadanya, paling sebisa memberikan, nggak bisa lebih misalnya gitu ya. Tapi ilmu kalau ada kasih. Siapa yang ingin baca Qurannya baik, datang ke guru. Karena apa? Dia akan merasa bangga dan senang. Nggak usah mikir tentang bagaimana saya harus membalas jasa guru saya, nggak usah. Kenapa? Karena guru yang mengajarkan tilawatil Quran, mengajarkan 1 huruf, 2 huruf, itu pahalanya Masya Allah gitu. Pahala jariahnya itu Masya Allah, akan ngalir terus sampai yaumil akhir. Ya. Jadi kalau ada yang berminat misalnya, Pak, saya mau murojaah Quran, saya boleh. Lewat apa? Lewat Google Meet, boleh. Mau datang, Pak, boleh. Pak, saya mau terus setoran, Pak, setoran hafalan tambah ayat, boleh. Kenapa kita nggak mendekati orang-orang alim di sekitar kita yang kemudian kita bisa menambah motivasi kita? Kadang-kadang kita ada banyak orang alim di sekitar kita nggak dideketin. Orang yang gila main game kita deketin. Orang yang gila main nongkrong di sana kita deketin. Nongkrong di waret kita deketin. Yang punya hafalannya bagus, jusnya bagus, kayak kakak alumni kalian, Hafiz Quran, Abdul Hakim, deketin terus, pepet terus kalau dia ada di sini, ya kan? Ya, Irfan kenal ya Irfan ya? Yang ini Irfan bukan sih? Yang baju putih sama Irfan ya? Siapa sih? Bapak nggak terlalu paham ya. Yang dekat sama Hakim rumahnya siapa? Saya, Pak. Ya, kamu siapa kamu? Saya juga, Pak. Hah? Alif, Alif, pemula Alif. Iya. Kalau Hakim masih di sini atau masih di pondok, Ivan? Hakim, siapa tadi? Saya sih di pondok, Pak. Di pondok ya, pondok. Ya, kapan kan dia pasti suka pulang ke sini juga ya. Jadi kalau dia ke sini, dekati beliau. Beliau orang alim. Dari sisi keilmuan beliau punya prestasi habis Quran. Deketin. Kayak gitu deketin biar kita kecipratan kebaikan dan
kesolehannya gitu. Ya. Kan orang yang bergaul dengan orang-orang soleh dia akan kebagian solehnya gitu. Tapi orang bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran, ya kita juga kena imbasnya gitu. Ya nggak makin soleh gitu kan. Gitu. Tuh, jadi orang alim kan bersyukurnya dengan ilmunya gitu ya. Kemudian apalagi seorang pemimpin, maka dia beramal dengan kekuasaannya. Ya kalau dia punya pemimpin, beramal dengan kekuasaannya. Nyuruh orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, itu amalnya orang alim. Makanya Pak RT, Pak RW, ya, lurah, presiden, camat, itu beramal dengan kekuasaan. Jadi kalau itu nggak digunakan, nanti dia melahir diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kalian beramal dengan apa nih gitu kan, saya harta belum ada Pak gitu kan, ilmu masih belajar gitu kan, terus saya bersyukurnya dengan apa nih gitu hari ini, dengan keterbatasan yang masih belum saya punya lebih banyak apa nih, ada yang tahu nggak? Mana? Ada yang tahu nggak? Kita bersyukurnya dengan apa gitu kan? Ya beramalnya di waktu kita, kan amal itu kita lakukan dalam situasi waktu-waktu yang memang kita punya gitu. Sekarang hari ini kita sehat, maka beramal dengan kesehatan kita. Sehat nih kan, semua sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makanya jangan lewatin ketika sehat. Habiskan waktu sehat kita untuk banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena nanti kalau udah sakit nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa lakukan apa-apa. Yang ada adalah merintih dan meratapi kondisi dan keadaan tanpa berbuat banyak. Akhirnya amal nggak banyak. Jadi kalau dalam kondisi lagi sehat gini, kenceng-kencengin tuh, baca Quran bisa 1 juz. Sekarang mau lagi sehat, habis sholat fardu, sholat sunnah tambah, kurang sholat sunnah, sholat duha ditambah, itu lagi sehat. Buat prestasi sebanyak-banyak. Ini kalau lagi sakit coba saum Senin Kemis. Ada yang sudah jalanin saum Senin Kemis ya? Makrohis berat ya? Masih berat saum Senin Kemis. Alif gimana Alif? Udah nyoba Alif? Alif gimana Alif? Belum mulai. Belum. Iqbal gimana Iqbal? Udah pernah nyoba Iqbal? Iqbal? Gimana Iqbal? Rasa ya rasa? Yang akhir beberapa minggu sebelumnya sih udah Pak. Cuman semenjak udah mulai masuk sekolah jadi ngurusin sekolah dulu, jadi nggak dapat tahu ya. Iya. Ngurusin sekolah dulu ya. Iya Pak. Iya. Baik. Memang kalau ya seperti saum itu, kita kalau nggak bareng-bareng ada perasaan yang lemah gitu ya. Lemah secara mental gitu, karena bawaannya lesu gitu karena kondisi. Tapi kalau sudah motivasinya kuat, insya Allah gitu, mumpung sehat ya, mumpung diberi kekuatan, yuk buat sebanyak-banyaknya. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah tambah terus sehat lagi segala macam ya. Duha, kencengin duha. Kalau punya hajat, kencengin duhanya. Kemudian kencengin terus salawatnya, zikir, salawat gitu. Salat malamnya 2 rakaat minimal, 8 rakaat maksimal, witir, itu mumpung lagi sehat. Jadi jangan lagi sehat, masih muda, nol besar gitu, atau minim gitu, jangan. Karena dikasih sehat tuh Allah punya tujuan supaya kita bisa maksimal dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi gitu. Jadi sehat itu banyak orang yang tertipu dengan kesehatan. Jadi ketika sehat dia lupa, ketika sakit baru dia mikir.
Banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kesehatan dan kesenangan, tapi banyak orang yang kemudian bisa menerima ketika diuji dengan sakit. Jadi senang juga sakit, sehat juga adalah ujian dari Allah. Jadi berapa banyak yang diuji dengan sehat, gagal gitu kan, sehatnya nggak dipakai buat ibadah. Ya. Nah, ya sekarang nih di sekolah, pas giliran tatap muka, kalau dia pas kosong nggak ada gurunya kan, semua pada sibuk sendiri, dia main game. Ya. Ya selanjutnya selain kesehatan, waktu luang nih, yang waktu kita syukuri adalah kita punya waktu luang. Betul nggak? Waktu luang. Ada waktu luang nggak? Siapa yang paling sibuk? Orang yang paling sibuk di dunia ini siapa? Dalam sejarah, orang yang paling sibuk sedunia itu siapa sebenarnya? Jadi jangan bilang saya sibuk pak. Apa sibuk? Sibukmu apa? Kesibukan mana kamu sama Rasulullah SAW gitu? Sibuk kita apa? Jadi kita ini orang yang belum sesibuk sebagaimana sibuknya orang-orang soleh di zaman Rasulullah dan para sahabat yang sibuknya luar biasa. Di tengah kesibukan dia bekerja, berusaha, berdagang, tapi mereka semua nggak pernah luput dari kesungguhan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya waktu luang nggak? Muhammad, sama Muhammad siapa nih? Punya waktu luang nggak Muhammad? Kemudian siapa nih saya? Chandra, punya waktu luang Chandra? Apa? Belum ngeliat kamu kelas 1 ya Chandra ya. Belum ngeliat kamu ini semua waktu kelas 1 saya ngisi di atas ini, sekarang udah kelas 3 semua. Masya Allah, waktu tuh ya, waktu begitu cepat ya. Dulu Chandra, ingat saya Chandra, Alif, terus Rasa ya. Sekarang udah kelas 12 ya. Masya Allah, waktu begitu cepat. Punya waktu luang banyak ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Makanya kalau waktu luang itu diagendakan buat likau kayak gini kan nanti waktu luangnya kepake gitu kan buat kebaikan, buat ngaji dengan tilawah, kemudian store hafalan di Google Meet bareng-bareng teman, tilawah bareng-bareng, buat jadwal likau antar kamu setiap malam Jumat bareng-bareng. Itu jadi waktu luangnya keisi. Waktu luang kita jauh lebih banyak ketimbang waktu sibuknya kita kadang gitu kan. Dan ketika waktu luang itu ada, Allah kasih kesempatan kita tidak gunakan, hati-hati ketika sudah sempit waktu kita dan ajal udah makin dekat, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan banyak orang lupa ketika waktu luang itu datang, dia nggak pakai ketika waktunya udah sempit, udah tinggal sekaratul maut, taubatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Sedih. Udah menjelang waktunya pendek, udah dekat lagi ajal, dia baru sadar. Baru kemudian mulai mikir, dulu kemana aja mas gitu, dulu kemana aja pak. Hari ini ada sekian banyak orang tua yang sedang belajar membaca Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 karena ketika mudanya lupa. Saya sedih, di lingkungan saya ada lingkungan gitu ya mas, tapi ya masih bersyukur, masih alhamdulillah, masih mau pelan-pelan, masih mau berusaha ya alhamdulillah. Ya, kalau kamu yang hari ini dengar apa yang saya sampaikan, nggak gunakan itu semua untuk berusaha, kamu raih sebanyak-banyaknya waktu luang kamu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu juga akan rugi. Tapi kalau gunakan, masya Allah, yang ini akan lahir orang-orang baik nih, akan lahir orang-orang alim, orang soleh. Kalian, ya, nggak ninggalin sholat, nggak ninggalin ibadah, makin banyak amalnya. Baca Qurannya makin bagus, punya bacaan Quran setiap hari berapa ayat, targetnya berapa ayat, berapa lembar, kemudian terus ditingkatin. Ini cara bersyukur dengan waktu yang kita punya, waktu luang ya. Kemudian yang juga Allah berikan waktu-waktunya kepada kita yang harus kita lakukan, karena kalau itu udah lewat, dicabut Allah waktu itu udah lewat. Jadi kalau sudah lewat waktunya, selesai, sudah nggak bisa apa-apa. Berikutnya adalah waktu kita dikasih kesempatan untuk hidup. Sampai jam berapa dia? Jam berapa ya? Pasti kalian tahu. Sama Iqbal, sampai jam berapa Iqbal?
Yang hubungin saya Rasa nih kayaknya. Ya. Yang hubungin saya siapa sih? Pasa apa Iya, hubungin saya, Pak. Oh iya. Sampai jam berapa saya? Sebenarnya acara ini sampai jam 2 sih, Pak. Jam 2. Jam 2. Oke. 3 menit lagi. 3 jam 2 selesai atau jam 2? Saya jam 2 selesai atau sebelum jam 2 selesai? Jam 2 selesai, Pak. Jam 2 selesai. Oke. Oke, terakhir masa muda gitu. Masa muda itu waktu yang harus kita syukuri. Waktu muda itu masa yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Allah akan nikmat masa muda kita. Ini antum semua orang-orang yang masih muda secara potensi fisik, potensi semangat, ini masih prima, semuanya masih bagus. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah luar biasanya kalau masa muda ini powerful, ini dimaksimalkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini powerful banget, ini luar biasa banget ya. Makanya kalau kamu melihat pemuda hijrah di Bandung, itu anak muda semua ya. Hijrah memperbaiki diri belum terlambat ya. Allah saja masih memberikan kita nikmat ya, maka nggak salah kalau kita kemudian terus memperbaiki diri. Masa muda itu masa yang paling baik untuk memperbaiki diri, terus biasa ya. Karena kata Rasulullah kan, orang yang paling istimewa di hadapan Allah nanti di yaumil akhir, di antara 7 orang itu adalah orang-orang muda yang ketika waktu mudanya benar-benar full banget buat urusan ibadah, mantep banget dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang. Siapa yang senang? Umat Islam ini senang dengan kumpulnya orang-orang seperti kalian yang isi waktu-waktunya untuk li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Orang tuamu, apa ada yang protes kamu ngaji kayak gini lama-lama? Nggak ada. Apa ada yang nggak suka orang tua? Enggak. Karena ngajinya baik, dan kamu pengaruh dari pengajian itu makin baik. Dan salah satu bentuk efek dari kamu anak-anak rohis adalah semakin baik orang paham agama, semakin baik pula urusannya dengan semuanya. Dengan orang tua baik nih, saya kasih tahu nih, semakin baik pemahaman orang tentang Islam, maka semakin baik pula dengan siapa saja dia. Dengan gurunya makin baik, dengan orang tuanya makin baik, hubungan dengan saudaranya makin baik, dengan lingkungan makin baik, dan tangan makin baik. Jadi nggak ada tuh orang yang makin paham agama, dia makin dimusuhi orang, dan orang tuanya makin nggak suka sama dia. Kenapa? Karena ternyata dia juga nggak mengamalkan apa yang diajarkan dalam setiap kali pertemuan dan kajian. Gitu. Jadi kalau semakin paham agama, maka akan semakin baik. Masih muda itu sedang semangat-semangatnya beribadah. Ya. Kamu tahu nggak yang bikin rame di mana-mana di medsos segala macam itu orang-orang muda yang isinya banyak maksiatnya ada, dosanya ada, plusnya juga ada. Ya nggak? Karena masih muda itu dua hal yang dilakukan, kalau nggak kebaikan, kemudian keburukan. Anak muda itu selama dia masih on fire, masih fight, masih kuat, pikir dan fisiknya masih oke, masih jalan terus, maka ada dua hal yang dilakukan, kalau nggak kebaikan dan keburukan. Makanya yang menghiasi sosmed adalah orang-orang muda yang isinya kalau nggak kebaikan adalah dosa. Kamu tinggal pilih mau ngisi yang mana. Kamu tinggal pilih mau menempatkan posisi kamu di mana. Mau yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Mau yang baik-baik terus jalannya panjang nih. Cobaannya banyak, godaannya banyak, tapi hasilnya luar biasa. Kalau jadi orang beriman jangan tanggung-tanggung. Mau jadi orang soleh jangan tanggung-tanggung. Harus maksimal total menyeluruh. Itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya dan umat hari ini. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan cara ayo gunakan, dan gunakan kesempatan yang Allah berikan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebaikan yang Allah janjikan. Ya. Tapi mungkin karena dibatasi waktu, ya, saya senang kalau
Apalagi kalau bisa tatap muka langsung ya. Jadi saya kapan kalian undang siap, insyaallah. Ya, kapan kalian minta, bahkan kalau kalian mau ya kayak dengan tentunya dengan izin pembina ya, dengan konsultasi pembina ya. Mau hafalan, mau setoran, mau segala macam nggak apa-apa. Mau murojaah bacaan, mau tahsin segala macam. Bahkan kalau bisa ya dilanjutkan program-program tahsin Quran itu dilanjutkan. Ajak anak-anak umum yang bukan rohis juga nggak apa-apa. Jadi kerjaan kamu adalah menyiapkan diri kamu dan menggarap orang-orang supaya menjadi lebih baik bersama kamu gitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak hal yang ingin terus disampaikan, cuma nggak bisa banyak-banyak karena kalian juga punya agenda lain dan dibatasin oleh waktu juga. Itu dulu, mungkin kalau ada yang mau disampaikan boleh silakan. Dari saya sementara saya cukupkan dulu. Kalau ada yang perlu disampaikan, kalau tidak ada ya saya kembalikan ke pengurus rohis yang MC dan seterusnya. Demikian yang saya sampaikan. Kesimpulannya, yuk terus bersyukur kepada Allah, dan bersyukur itu baik karena orang beriman itu ketika diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia diberikan ujian dia bersabar, dan itu semua baik baginya. Itu hebatnya orang beriman ya. Dan teruslah bersyukur kepada Allah karena Allah kasih kita banyak hal sehingga kita bisa seperti sekarang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Triswanto yang sudah berbagi ilmu dengan teman-teman rahis lainnya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang membawa amal jariah dan bermanfaat untuk teman-teman rahis lainnya. Berikutnya, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, untuk mempersingkat waktu, akan dilakukan sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Triswanto. Waktu dan tempat silakan. Baik, kita doa. Mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita, keislaman kita, dan terus kita semua dijadikan orang-orang yang selalu berada di garis terdepan dalam membela agama Allah, terus berada di saf yang paling rapih dalam mengantarkan kejayaan dan kemuliaan Islam di muka bumi ini. Dan kita mudah-mudahan istiqomah, dijauhkan dari sifat kufur, munafik, ingkar, menyeleweng dan sebagainya ya. Dan dijauhkan dari berpaling dari keimanan setelah kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat berpaling ya. Dan diberikan kesehatan dalam kebaikan dan ketaatan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal taubatana, Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'an wa tahmim tasirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Ya, cukup ya.
Waalaikumsalam. Sebelum menutup acara ini dilakukan untuk sesi foto bersama, dimohon untuk membuka kameranya. Baru kelihatan nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, saya selaku MC ingin meminta maaf bila ada kekurangan maupun dari kata-kata yang saya ucapkan tadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Patris. Yuk, Terima kasih Terima Pak. kasih Patris. Makasih. sama-sama. Adi. Yuk. Oke, saya lab ya. Iya Pak.